Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mahabah Jamilatun MSI selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mustika Nurul Asana sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Saya Melia Amanda Putri dengan NIM P27235024027. Saya Nabila Anggraini dengan NIM P2723502429. Saya Nabila Eka Apriliana dengan NIM P2723502430. Saya Zara Dwi Apriliani dengan NIM P27235024049. Akan mempresentasikan tentang metode Monocyte Activation Test atau MAT dan Recombinant Factor C atau RFC sebagai alternatif metode pengujian pirogen bagi perusahaan farmasi di Indonesia. Yang selanjutnya, tujuan yang akan dibacakan oleh Nabila Eka. Tujuan yang akan saya bacakan. Ujian endotoksin bakteri dimaksudkan untuk mendeteksi adanya endotoksin bakteri yang mungkin terdapat dalam sampel yang diuji. Metode berikut adalah prosedur metode Monocyte Activation Test atau MAT dan Recombinant Factor C atau RVC sebagai alternatif pengujian pirogen. Yang pertama Monocyte Activation Test, yang kedua ada Recombinant Factor C. Selanjutnya, Monocyte Activation Test atau MAT. Yang pertama, persiapan sampel. Siapkan sampel produk farmasi yang akan diuji. Pastikan sampel bebas dari kontaminasi dan siap untuk digunakan dalam pengujian. Kedua, persiapan sel monosit. Isolasikan sel monosit dari darah donor manusia yang sehat. Kultur sel monosit dalam media yang sesuai dan inkubasi pada kondisi yang terkontrol. Ketiga, inkubasi sampel dengan sel monosit. Tambahkan sampel produk farmasi ke dalam kultur sel monosit. Inkubasi selama waktu tertentu, misalnya 16-24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Keempat, pengukuran pelepasan sitokin. Setelah inkubasi, ambil supernatan dari kultur sel monosit. Ukur pelepasan sitokin seperti IL-6 atau TNF menggunakan metode ELISA atau teknik lainnya. Selanjutnya, Recombinant Factor C atau RFC. Pertama, persiapan sampel. Siapkan sampel produk farmasi yang akan diuji. Pastikan sampel bebas dari kontaminasi dan siap untuk digunakan dalam pengujian. Kedua, pengujian RFC. Tambahkan reagen RFC ke dalam sampel. Inkubasi sampel pada kondisi yang terkontrol, suhu, dan waktu tertentu. Ketiga, pengukuran aktivitas RFC. Ukur aktivitas enzim RFC yang diaktifkan oleh endotoksin menggunakan metode fluorometri atau spektrofotometri. Kelebihan dan kekurangan RPT, LAL, RFC, dan MAT. Kelebihan RPT, LAL, RFC, dan MAT adalah pengujian dengan kelinci hingga saat ini masih sering digunakan, karena metode ini sudah lama dikenal dan digunakan untuk menguji berbagai sediaan serta terbukti memberikan hasil yang memuaskan. Selain itu, kelinci memiliki sensitivitas terhadap senyawa pirogen yang mirip dengan manusia, sehingga kenaikan suhu dari kelinci dapat distandarisasi terhadap konsentrasi senyawa pirogen yang dapat ditoleransi manusia dan relevan. Kelebihan lain dari pengujian dengan kelinci ini adalah kemampuan kelinci untuk mendeteksi semua senyawa pirogen, endotoksin maupun non-endotoksin. Kelemahan RPT, LAL, RFC, dan MAT adalah, namun terdapat pula kelemahan dari pengujian dengan menggunakan kelinci, seperti pemeliharaan dan perawatan hewan uji serta laboratorium yang lebih sensitivitas dari
kelinci dipengaruhi oleh faktor eksternal lain yang dapat mengacaukan hasil, dan adanya variabilitas kelinci yang mengakibatkan respon setiap kelinci belum pasti. Selanjutnya, interpretasi. Interpretasi hasil pengujian pirogen menggunakan metode MAT dan RFC dapat dilakukan sebagai berikut. Interpretasi hasil MAT. 1. Kontrol negatif. Pelepasan sitokin dalam kontrol negatif atau media kultur tanpa sampel digunakan sebagai baseline untuk membandingkan hasil sampel. Kontrol negatif harus menunjukkan pelepasan sitokin yang rendah atau tidak signifikan. Kedua, sampel. Jika pelepasan sitokin dalam sampel meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kontrol negatif, sampel dianggap positif mengandung pirogen. Peningkatan pelepasan sitokin menunjukkan bahwa sampel memicu respon inflamasi pada sel monosit. Yang ketiga, kriteria positif atau negatif. Tentu kriteria untuk menentukan apakah sampel positif atau negatif berdasarkan peningkatan pelepasan sitokin. Contohnya, jika pelepasan sitokin dalam sampel melebihi 2-3 kali lipat dari kontrol negatif, sampel dapat dianggap positif. Interpretasi hasil RFC. 1. Kontrol negatif. Aktivitas RFC dalam kontrol negatif atau tanpa sampel digunakan sebagai baseline. Kontrol negatif harus menunjukkan aktivitas RFC yang rendah atau tidak signifikan. Yang kedua, sampel. Jika aktivitas RFC dalam sampel meningkatkan secara signifikan dibandingkan dengan kontrol negatif, sampel dianggap positif mengandung endotoksin. Peningkatan aktivitas RFC menunjukkan adanya endotoksin dalam sampel yang mengaktifkan faktor C. Yang ketiga, kriteria positif atau negatif. Tentukan kriteria untuk menentukan apakah sampel positif atau negatif berdasarkan peningkatan aktivitas RFC. Contohnya, jika aktivitas RFC dalam sampel melebihi batas tertentu yang telah ditentukan, sampel dapat dianggap positif. Kemudian didapati kesimpulan, berdasarkan kajian literatur ini dapat disimpulkan bahwa metode alternatif lebih baik dibandingkan metode konvensional. Metode pengujian yang digunakan di Indonesia saat ini adalah metode konvensional yang kedua memiliki banyak kekurangan. Metode alternatif untuk uji pirogenitas dengan Rabbit Pirogen Test atau RPT adalah Monocyte Activation Test atau MAT. Sedangkan metode alternatif untuk uji endotoksin bakteri atau LAL adalah Recombinant Factor C atau RFC. Kedua metode alternatif ini, baik Recombination Factor C atau RFC dan Monocyte Activation Test atau MAT, efektif dan efisien untuk digunakan sebagai metode pengujian baik endotoksin maupun pirogen yang didasarkan untuk industri farmasi di Indonesia selanjutnya. Dengan adanya paparan mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua metode alternatif ini, diharapkan industri farmasi di Indonesia dapat melakukan pengujian dengan lebih baik, lebih efektif dan efisien. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.